menghadap Tuhan dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih pada hari ini. Sebelum kami mulai tugas kerja kami bersama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan, dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Kami memohon Tuhan menolong kami agar supaya bacaan firman yang kami dengar dapat kami pahami dan kami dapat terapkan itu dalam hidup kami, khususnya tatkala kami merayakan akan Natal, mengingat akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan berhubungan dengan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus demi menyelamatkan kami. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami dalam mendengar firman Tuhan, dalam memahami firman Tuhan, dan dalam mengaplikasikan firman Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum hadir atau tidak bisa hadir, kami berdoa bagi mereka juga, kiranya Tuhan menyertai dan menolong mereka semua. Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, Raja damai kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ketiga, Kejadian pasal 3, ayat yang ke-15 sebagai teks renungan bagi kita pada saat ini. Untuk melihat konteksnya, saya baca dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya."
Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema renungan bagi kita pada saat ini adalah janji induk tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Janji induk dari Allah Bapa tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, bagi Natal yang kita peringati setiap bulan Desember. Saudara, jikalau saudara mengingat akan sejarah kelahiran Tuhan Yesus Kristus di gereja, di sekolah minggu, ayat ini seringkali diberikan kepada anak-anak sekolah minggu untuk dihafal. Dan saya tahu banyak orang juga yang menjadi anggota gereja diminta untuk menghafal ayat ini. Namun tidak semua menyangka bahwa ayat ini punya makna yang berhubungan dengan Natal. Saya berharap dengan renungan kita pada saat ini memberikan kita penghiburan, kekuatan, dan pengertian bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang digenapi di Perjanjian Baru dan disaksikan oleh Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, dan semua yang berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sumbernya dari sini. This is the beginning of Christmas celebration. Ini adalah awal dari sejarah tentang Natal itu. Tatkala orang merayakan Natal, orang selalu berkhotbah atau membuat renungan dari kitab Injil. Dan bisa saja pada saat ini saudara berpikir, kenapa saya mengambil teksnya dari Kejadian pasal 3 ayat 15? Kenapa tidak diambil saja dari kitab-kitab yang langsung menunjukkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, atau khususnya dari kitab Injil. Biasanya dari Injil Lukas pasal 2, Matius pasal 1, dan seterusnya. Tapi bagi saya, saudara, tatkala saya merenungkan Natal, saya ingin melihat sejarah Natal itu dari sumber awalnya, bahwa Natal yang kita rayakan, Natal yang kita buat dalam rangka mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu di Bethlehem itu tidak terjadi begitu saja tanpa Kejadian 3 ayat 15. Maka Kejadian 3 ayat 15 merupakan fondasi datangnya Tuhan Yesus. This text is the foundation of the Christmas celebration. Dalam teks Kejadian 3 ayat 15, inilah Bapa kita, Allah kita, memberikan janji bahwa keselamatan bagi kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu keturunan dari perempuan.
Bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu terjadi saat Tuhan memberikan penghakiman dan penghukumannya kepada si ular dan kemudian kepada perempuan dan kepada Adam. Bapa kita di surga, Allah kita adalah Allah yang adil. Bahwa dosa itu akan dihukum. Dosa itu akan dihakimi. Dia tidak biarkan. Dan dalam konteks yang tadi kita baca, tatkala Adam dan Hawa, nenek moyang kita, jatuh dalam dosa, Allah langsung datang di ayat 9 dan bertanya, di manakah engkau? Allah sudah tahu mereka jatuh dalam dosa. Allah tidak biarkan mereka begitu saja. Di sini kita melihat sikap dan sifat dan action cinta kasih dari Allah Bapa kita. There is a deep love and care of our God to man. Oleh karena kasih dan perhatian dan cinta yang dalam dan anugerah yang luar biasa dari Allah itu, dia datang cari mereka. Dia datang cari mereka dalam keadilannya karena memang dia Allah yang adil. Sehingga dia datang dan dia bertanya langsung, tidak membiarkan dosa itu berjalan dan dia tidak mutar-mutar jauh. Di sini menunjukkan bagaimana Allah mengadakan solusi dengan langsung bertanya kepada mereka dan memberikan jalan keluarnya. Allah memberikan hukuman kepada ular. Allah memberikan hukuman kepada Adam. Allah memberikan hukuman kepada Hawa. Dan di dalam memberikan hukuman kepada ular itu, setelah ular mendapat penghukuman, di ayat yang ke-15 ini kita melihat sekaligus ada cinta kasih Allah yang dalam. Dan dalam cinta kasih Allah inilah saudara kita lihat dalamnya perhatian Allah, sekaligus kita lihat janji tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu. Dan saya mau melihat ini dengan menggali kata-kata firman Tuhan dari bahasa aslinya. Saya sendiri terheran-heran tatkala menggali lebih dalam dari bahasa aslinya itu. Karena dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan seperti yang ada dalam bahasa asli. Dikatakan di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu kata Tuhan kepada ular. Aku artinya Allah sendiri. Aku artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa ini penting? Karena yang berkata ini adalah Tuhan yang menunjukkan kepada ular dan perempuan dan laki-laki yaitu Adam. Yang awalnya ingin mengadakan persekutuan, perdamaian, persekongkolan, kolaborasi, kooperasi untuk bersama melawan Tuhan. Itu yang dibuat oleh Adam dan Hawa secara sadar bersama dengan iblis. Mereka berkompak untuk melawan Allah. Justru di dalam kekompakan Adam dan Hawa bersama dengan iblis untuk melawan Allah, terjadilah permusuhan dengan Allah, terjadilah pemutusan hubungan antara manusia dan Allah. Manusia tidak melihat Allah sebagai Bapanya, manusia tidak melihat Allah sebagai Allahnya, manusia tidak mendengar Allah, manusia tidak mentaati Allah, manusia menjadi putus hubungan dengan Allah dan menyambung hubungan dengan iblis. Yang luar biasa, di dalam ayat 15, manusia dan iblis ingin bersatu, Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan.
Ini luar biasa, saudara. Kata permusuhan itu dalam bahasa asli itu adalah konflik yang berhubungan dengan darah dan berhubungan dengan kematian. Iblis berencana untuk bersekutu dengan manusia. Tetapi Allah mengadakan permusuhan. Permusuhan antara iblis dan perempuan. Nah, kata di sini kata kepada ular, kalau saudara hubungkan dengan kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal 12, itu berbicara tentang ular dengan nama naga, atau ular itu sebagai bahasa perlambangan iblis itu sendiri. Sementara perempuan itu adalah lambang kepada gereja. Jadi tatkala Tuhan berbicara di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, sebenarnya maksud Tuhan itu adalah permusuhan antara iblis dan gereja. Maka kalau saudara baca lanjut lagi dikatakan di sana antara keturunanmu dan keturunannya. Siapa itu keturunanmu dan keturunannya? Keturunanmu, keturunan iblis, yaitu keturunan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dan keturunan perempuan, keturunan gereja, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan, yaitu anggota gereja. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, kita akan melihat betapa tajamnya perseteruan peperangan rohani antara turunan iblis dan orang-orang gereja, antara iblis dan turunan dari perempuan. Maka saudara, tatkala kita melihat ini secara dalam, kita melihat bagaimana konflik secara spiritual antara gereja dan iblis dan turunannya. Tuhan katakan selanjutnya, yang ini yang menarik perhatian saya, bahwa dikatakan dalam bahasa Indonesia itu keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang ini ada hubungannya dengan Natal kita lebih dalam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Sementara dalam bahasa asli itu tidak disebut begitu. Dalam bahasa Inggris saudara bisa lihat di dalam versi bahasa Inggris kebanyakan itu diterjemahkan dengan katanya dia, he. Tatkala kita terjemahkan dengan kata dia juga dalam bahasa Indonesia tidak terlalu tajam dan tidak terlalu spesifik. Karena dalam bahasa Ibrani itu bahasa aslinya itu who itu artinya dia laki-laki. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia terlalu umum karena dia bilang keturunanmu. Keturunanmu terlalu umum. Bisa saja banyak orang, bisa saja banyak kelompok. Jadi tidak setajam, tidak spesifik yang disebutkan oleh Tuhan dalam bahasa asli bahasa Ibrani. Jadi dalam terjemahan yang saya dapati itu dikatakan dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dia dalam bahasa Inggris he bukan she. Sekali lagi kalau bahasa Indonesia, dia bisa she, bisa he. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi bahasa Inggris sudah jelas, he. Bahasa Inggris diterjemahkan secara tajam itu dari bahasa Ibrani itu who. Who itu adalah dia laki-laki. Jadi dia laki-laki itu akan meremukkan kepalamu. Nah saudara, kalau ini diterjemahkan dia laki-laki, maka kita menjadi jelas tatkala kita masuk di dalam penjelasan perjanjian tentang kedatangan Tuhan Yesus. Berjelas itu arahnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi, dia udah mengerti bahwa
maksud dari Tuhan di dalam kalimat ini arahnya ke Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita orang ke Indonesia, waktu baca ini tidak terlalu jelas keturunanmu siapa. Sehingga kita mau hafal di luar kepala pun tetap tidak menuju kepada yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi kalau kita mengerti bahwa dia laki-laki itu akan meremukkan kepala ular atau kepala iblis, maka jelaslah bagi kita. Karena kita sekarang sudah tahu bahwa dia laki-laki, tentu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena sejarah kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi jelas tatkala para nabi-nabi berbicara tentang Tuhan Yesus, para imam-imam berbicara tentang Tuhan Yesus, di Perjanjian Lama berbicara tentang Tuhan Yesus, pemazmur berbicara tentang Tuhan Yesus, dan tatkala Tuhan Yesus datang di Perjanjian Baru menjadi jelas bagi mereka bahwa dia itulah Mesias. Makanya saudara, orang Israel tatkala mereka memiliki istri atau seorang ibu, dia kalau tidak bisa mengandung itu dia sedih sekali. Karena dia tahu bahwa lewat dia atau lewat satu orang perempuan Israel akan datang itu Mesias. Akan datang itu. Akan datang itu. Dia laki-laki itu mereka merindukan sekali. Makanya saudara, tatkala Maria melahirkan Tuhan Yesus, itu dikatakan dia diberkati. Karena dia dipilih. Karena dari dialah itu lahir dia laki-laki. Jadi saudara, tatkala orang Israel yang percaya pada Tuhan Yesus melihat akan kelahiran Tuhan Yesus dihubungkan dengan Kejadian pasal 3 ayat 15 ini. Memberikan suatu hiburan yang dalam bahwa Tuhan ini setia sekali. Tuhan ini betul-betul omong dan dia wujudkan. Dan bagi saudara dan saya yang sudah ada hidup setelah kelahiran Tuhan Yesus, kita menjadi lebih jelas lagi bahwa Natal itu terjadi bukan terjadi tanpa rencana Tuhan. Tuhan Yesus tidak lahir begitu saja. Maka saudara, kalau kita merayakan Natal ini, kalau kita hanya melihat pada kelahiran Tuhan Yesus dari Lukas pasal 2, Matius pasal 1, cerita bahwa dia sudah lahir, tanpa melihat ke belakang sejarah kelahiran Tuhan Yesus, rencana Allah, menurut saya itu masih di atas permukaan. Kita tidak melihat sampai ke dalam, yang paling ke akar fondasi kedatangan Tuhan Yesus. Karena fondasi sejarah kedatangan Tuhan Yesus itu ada di ayat ini. Tatkala manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak ada harapan, manusia tidak memiliki jalan keluar, manusia mendapat kematian, putus hubungan dengan Bapa, manusia tidak dapat damai. Allah datang memberikan solusi. Allah datang memberikan harapan. Allah datang memberikan jalan keluar. Allah datang memberikan jalan perdamaian. Itulah inti perayaan Natal, saudara. Makanya Tuhan Yesus adalah bayi Natal, bayi damai. Karena perdamaian ini yang Tuhan mau buat. Tuhan bikin permusuhan dengan iblis, manusia mau berdamai dengan iblis, Tuhan bikin permusuhan. Karena Tuhan cemburu, dia mau supaya manusia berdamai dengan dia. Tapi tidak bisa berdamai dengan dia begitu saja, karena manusia tidak bisa buat apa-apa, tidak ada harapan. Yang bisa memberikan jalan keluar perdamaian, back to the real relationship, is that must be somebody that ready to die. Harus ada yang bisa mati memenuhi tuntutan-tuntutan Allah. Bahwa keadilan Allah harus dipenuhi baru terjadi perdamaian. Dan itu hanya bisa terjadi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka he atau bahasa Ibrani-nya who, dia laki-laki itu harus datang. Dan datangnya bagaimana?
Dia datang harus lahir di kandang yang hina. Dia datang harus menderita. Dia datang harus memenuhi seluruh perintah Tuhan. Dia datang harus menunjukkan kebenaran. Dia datang harus menunjukkan kerajaan Allah dan pengetahuan tentang kerajaan Allah. Dia datang menunjukkan kesuciannya sebagai Adam harus buat demikian. Karena Adam dan Hawa telah kehilangan semua itu. The image of God, gambaran sebagai gambar Allah untuk Adam itu sudah hilang. Kebenaran hilang, kekudusan hilang, pengetahuan tentang Allah hilang. Semua hilang. Allah, Adam, dan Hawa menjadi mati. Dan oleh karena itu relasi diperbaiki. Mendapat damai itu hanya jika dia laki-laki itu datang untuk meremukkan kepala si ular. Itu intinya saudara. Itu inti Natal. Kepala ular harus diremukkan. Kepala ular harus dihancurkan. Supaya terdapat perdamaian kembali. Makanya saudara, bicara tentang kerajaan Allah, Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makan minum. Tapi kerajaan Allah itu berhubungan dengan kebenaran. Dan kedamaian dan sukacita. Makanya saudara, kita rayakan Natal, kita harus bertanya, apakah kita paham tentang Natal yang berhubungan dengan damai itu atau tidak? Makanya Tuhan Yesus dinamakan Raja Damai. Karena dia itu datang membawa damai. Jadi kita rayakan Natal, kita rayakan damai yang kita peroleh dengan Bapa yang sudah putus itu. Karena dosa. Kita rayakan Natal, kita ingat akan kasih Allah. Allah sendiri datang menjadi manusia. Jadi yang membawa damai itu Allah sendiri. Dia laki-laki yaitu Allah yang menjadi manusia yang datang membawa damai. Ini inti Natal, saudara. Inti Natal. Bukan Natal berbicara tentang baju baru. Bukan Natal berbicara tentang pesta-pesta bersukacita secara duniawi, saudara. Boleh tidak salah kalau ada uang beli baju baru, mau bikin rumah baru, dan lain sebagainya. Tapi intinya bukan ke situ, saudara. Itu kalau kita ngajar anak-anak dan umat kita ke situ, kita kehilangan. Karena baju baru akan rusak dan akan dimakan tikus, dan akan hangus, dan akan jadi rusak. Rumah yang dibuat baru, bagus di Natal pun itu sama saja. Tetapi kalau kita ngerti baik-baik bahwa tujuan Natal adalah Tuhan Allah mau memperbaiki relasi dengan kita di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang lebih daripada uang, lebih daripada baju, lebih dari rumah baru, lebih dari apapun yang kita buat dalam tradisi Natal. Dan itu tidak bisa dibanding dengan duit. Maka Tuhan katakan dalam firman Tuhan itu bahwa kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus saja kita mendapat perdamaian yang sudah hilang oleh karena dosa nenek moyang kita. Tetapi bukan dosa mereka saja, dosa kita juga. Dosa kita itu membuat kita makin jauh. Dosa kita itu membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah, dan Allah juga tidak mau dekat dengan kita karena dosa. Tetapi karena Allah sayang kita, tapi karena Allah punya anugerah bagi kita, tapi karena Allah peduli bagi kita, maka tatkala mereka jatuh dalam dosa, Dia datang. Ini luar biasa, saudara. Ini ada hati Bapa yang luar biasa. A deep, lovely heart and character of God. Ada sifat Allah yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Dia mau datang, dia cari manusia, dan dia kasih solusi. Solusinya yaitu anaknya yang tunggal sendiri yang jadi Mesias. Untuk menjadi jembatan untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Makanya kitab Roma katakan lewat Tuhan Yesus kita dapat jalan masuk. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Untuk menuju ke rumah Bapa. Untuk menghubungkan relasi kedamaian itu. Jadi saudara, kembali tadi saya bilang, masalah Natal adalah masalah apakah kita mengerti dan kita tahu bahwa relasi kita dengan Tuhan itu menjadi luar biasa baik karena Tuhan Yesus. Jadi kalau tanpa Tuhan Yesus, kita tidak ada jalan keluar. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada jalan. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada kehidupan.
Itulah inti dari kita merayakan Natal. Yang tadi saya bilang lebih dari baju atau rumah atau emas atau perak atau apapun yang kita peroleh. Dialah yang datang yang meremukkan kepala si iblis. Nah, bagaimana dia remukkan kepala si iblis? Dia lahir dalam kandang yang hina, dia menderita, dia merendahkan diri, dia diejek, dia diolok, dia dipukul, dia dicambuk, dia diludahi, dia dipaku di kayu salib, dia mati di kayu salib dalam rangka menghancurkan kepala si ular. Sampai dia mati dan dia bangkit. Disitulah menurut saya iblis dikalahkan. Disitulah jalan masuk kepada Bapa. Disitulah terjadi perdamaian. Disitulah menjadi klimaks keselamatan bagi saudara dan saya, bahwa maut tidak lagi menguasai kita. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus dan kehidupan dan kematian dan kebangkitannya itu menjadi dasar keselamatan bagi saudara dan saya. Kita menerima restorasi, kita menjadi manusia baru di dalam Dia sebagai Adam yang kedua. Dia datang menunjukkan kebenaran dan pengetahuan Alkitab, pengetahuan surgawi, dan Dia datang menunjukkan kekudusan supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan menjadi anak-anak Allah. Saudara banding dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 juga dikatakan di sana, oleh Dia saja yang bisa menerima gulungan kitab itu, dan Dia sudah mati disembelih demi kita semua. Dan setelah itu Dialah yang bisa menghancurkan iblis itu, mengalahkan iblis dan semua pasukan-pasukan kroni-kroni dia. Tadi kita bicara tentang keturunan iblis itu. Dalam kitab Wahyu ditunjukkan siapa yang tidak percaya Tuhan Yesus dan siapa yang tidak mendengar Allah dan di luar dari gereja, mereka pasti akan menjadi turunan dari si iblis. Dan dalam pasal yang ke-11, pasal 12 dari kitab Wahyu, pasal 13, pasal 14, bahkan kalau saudara lihat lebih dalam lagi di pasal yang ke-19, di situ dijelaskan lebih dalam bagaimana Tuhan Yesus sendiri memimpin peperangan itu dan mengalahkan nabi palsu, mengalahkan si ular itu, dan juga mengalahkan binatang yang menggambarkan pengikut-pengikut iblis. Dikatakan di sana mereka itu dibunuh dan mereka itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Itu di ayat yang ke-20 saya baca. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda-tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat yang ke-10 dari pasal 20, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu menjelaskan tentang bagaimana iblis diremukkan kepalanya, bahkan dibuang ke lautan api. Sementara saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan janji Kejadian 3 ayat 15, kita mendapat keselamatan. Tuhan Yesus mendapat penderitaan. Tumitnya itu diremukkan. Hidupnya menderita. Dia mati. Dia sampai disalibkan. Agar supaya saudara dan saya mendapat keselamatan. Mendapat pengampunan. Mendapat kehidupan yang kekal. Mendapat relasi dengan Bapa. Mendapat kedamaian dengan Bapa. Itulah tujuan Tuhan memberikan janji tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi Natal, bayi damai yang membawa perdamaian dengan kita, dengan Bapa di surga. Makanya dalam kitab Wahyu pasal 21 dikatakan, kita yang percaya itu
Bapa mau tinggal di dalam kita, Bapa mau bersama dengan kita, bahkan sebelum kita sampai ke sana, sekarang pun kita menikmati persekutuan damai itu. Roh Kudus tinggal dalam kita, Tuhan Yesus bersama dengan kita, Bapa bersama dengan kita, dan akan sempurna lagi restorasinya itu tatkala Dia datang kedua kali dan kita ada di rumah Bapa. Itulah arti kita merayakan Natal. Saya berharap dengan renungan singkat ini kita boleh dihibur, kita boleh dikuatkan, dan kita boleh merayakan Natal dengan melihat kepada sejarah kedatangan bayi Natal, kedatangan Tuhan Yesus. Jauh sebelum datang, Tuhan telah berkata-kata di dalam Kejadian 3 ayat 15 saat manusia jatuh dalam dosa. Dan janji-janji yang lanjut tentang kedatangan Tuhan Yesus dibicarakan dalam perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Dan kita yang pada saat ini tinggal saja bersukacita dan menerima dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah datang sebagai juru selamat dalam dunia ini dan menjadi bayi Natal bagi kita. Demikian kita boleh merayakan di Natal itu di dalam cinta kasih dan bersyukur untuk kasih Bapa, kesetiaan Bapa, kebaikan Bapa, anugerah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.